Oke. Nah, dari yang bisa nyalin bersihkan ya. Oke, kita mulai setengah 8 pas ini. Nih kalian bisa lihat ya, babnya ini nggak sebanyak yang soal apa namanya Vismod kemarin. Vismod kemarin tuh banyak ya. Nah, aku minta maaf ya, 12-an. Nah, ini kalian lihat di sini ada gerak parabola ya. Terus ada yang dinamika partikel ya. Terus ada juga ini apa namanya? Momentum dan impuls ya. Ini tak bagi-bagi. Jadi ada berapa soal nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ya. Nanti nanti kalau misalkan kalian udah ngerjain ya, nanti tolong bantu aku nanti bagi kalian yang ada kosong ya. Nanti soal-soal ini yang aku belum kerjain ini kalian centangi, terus upload ke Google Drive-nya yang aku bahas. Nanti Google Drive itu kan ada videonya itu. Ya videonya ini tak hapus semua, tak pindah ke YouTube ya. Ya apalagi Google YouTube itu aku buat bukan buat apa ya? Itu tak buat backup video itu ya. Soalnya kalau dari tak simpan di laptop tuh bakal full terus gitu. Nah, kita bisa mulai bahas yang mana nih? Nah, suatu peluru ditembakkan ketinggian H. Ya, ini tuh soal yang nomor ini, gerak parabola dulu aja deh ya. Ini tuh soal yang apa namanya? Ke- sudah ini tingkat SMA ya, tapi juga ada apa namanya? Ini bisa dibahas tingkat S1 juga ya. Kalau tingkat SMA kan cuma apa namanya? Cuma nentuin ini maksimum tuh gimana gitu loh. Sorry. Ini jarak maksimumnya gimana gitu. Nah, kayak nomor 12 sama nomor 7 ini. Nah, ya, aku tak perlihatkan rumusnya gerak parabola dulu. Nah, ya, ini ya, suatu peluru ditembakkan dari suatu ketinggian H dengan laju awal sebesar V0. Jika ketinggian udah diawaikan, tentukan sudut elevasi agar agar jangkauan horizontal peluru bernilai maksimum gitu. Ya. Nah, jadi itu soal nomor 12 tahun 2016 ya. Kan begini nih. Jadi ditembakkan dari ketinggian H gitu. Dari ketinggian H ini ya. Nah, ini ya, ini ketinggiannya H begitu. Ya, ini punya kecepatan awal V0, maka sudut elevasinya berapa agar jangkauannya itu bernilai maksimum. Ya, agar jangkauannya bernilai maksimum. Nah, yaudah, ini kan kalian bisa gunakan rumus gerak parabola ya. Itu. Nah, kalau apa namanya? Kalian bisa rumusnya ketinggian itu kan gini ya. Y sama dengan V0 Y kali T ya, dikurangi setengah GT kuadrat ya. Tapi kalau misalkan gerak parabola yang seperti ini kan nanti lintasannya seperti ini kan ya. Nah, ini kan kecepatannya kan hanya ada pada arah X ya, yang arah Y kan nggak ada gitu ya. Nah, ini jangkauannya ini katakanlah ini X max gitu ya. Nah, X. Nah, di sini X-nya itu kan jelas V0X kali T ya. Nah, terus dari sini itu ya V0X-nya itu kan sama dengan V0 karena gerakannya hanya ada pada arah X terus ya. Ini kan sama dengan V0 cos theta ya sebenarnya ya. Tapi kan V0 cos theta sama dengan V0 ya. Nanti cos theta ini sama dengan 1 berarti ya. Kan ini V0 sama V0-nya coret. Berarti theta-nya itu di sini 0 derajat. Harusnya jawabannya sudah dapat ya 0 derajat.
Nah, coba bisa dikaitkan sama Y ini juga, ya. Nah, ini Y-nya kan H. Nah, V0Y-nya itu kan sama dengan 0, karena kecepatan pada suhu Y kan nggak ada ya. Berarti ini V0Y-nya itu 0, ya. V0Y kan sama dengan V0 sin theta ya. Ya, berarti tetanya juga sudah terbukti dari sini harusnya 0 derajat ya. Sini H-nya sama dengan, oh ini plus ya, kan searah dengan gravitasi. H sama dengan setengah GT kuadrat. Ya, begitu. Tapi tetap aja ini harus membuktikan bahwa ini hasilnya 0 ya, agar itu maksimum ya. Karena kalau misalkan ini sudah bentuk sudut gini ke atas, terus apa namanya, jangkauannya semakin pendek begitu ya. Nah, itu. Terus yang nomor 7 tahun 2016 ini ya, kalian kalian bisa bantu aku kalau misalkan aku keliru ya, yang di mekanika ini. Soalnya mekanika ini aku nggak begitu serak aja. Apa namanya ya? Dari segi intuisinya itu susah. Suatu partikel ditembakkan dari tanah dengan sudut elevasi tertentu. Jika tingginya H, jangkauannya R, maka tangannya berapa itu? Ya, jadi ini ditembakkan gini ya, seret, gini ya. Nah, ini jarak maksimumnya itu R katanya. Dan tinggi maksimumnya di sini ya, Y max-nya itu dia bilang H, maka berapa tangan tangan tetanya, ya. Nah, ya udah kalian ini kan bisa digunakan ya, bisa langsung didapat rumusnya ya, gak usah diturunkan ya. Nah, jarak maksimumnya itu kan, ini katakanlah kecepatannya sama V0 ya, itu V0 kuadrat sin 2 theta per G. Nah, Y max-nya itu kalau nggak salah itu gini, V0 kuadrat sin kuadrat theta per G ya. Nah, ini kan sin 2 theta kan bisa dijabarin ya, jadi V0 kuadrat 2 sin theta cos theta per G ya, begitu. Nah, ya udah coba kita bagi aja, kita bagi eh, Y max per X max ya, Y max-nya itu ya V0 kuadrat sin kuadrat theta per G. Nah, kalau misalkan X max itu ya, kalau misalkan X max itu sama dengan 2 V0 kuadrat sin theta cos theta per G ya. Nah, ini kan X Y max-nya sama dengan H, X max-nya sama dengan R. Ya, ini bisa dicoret, coret ya. Sin theta sama cos theta, coret ya. Berarti ini nanti H per R itu sama dengan ya, ini kan sin theta per 2 cos theta ya. Sin bagi cos kan tangan ya. Berarti ini H per R sama dengan tangan theta per 2. Ya, berarti tangan theta itu sama dengan 2H per R. Ya, begini. Ya, begitu. Nah, ini ya untuk gerak parabola ya. Gerak parabola ini sedikit sekali soalnya. Aku lihat tren dari 10 tahun terakhir. Ya, itu sedikit sekali soalnya. Nah, baru soal yang benar-benar kayak anak S1 tuh yang ini soalnya. Ini di tahunku ini. Ya, atau mungkin ini kalau kalian pernah di yang tingkat nasional di OSN itu mungkin pernah dapat ya. Soal nomor 4 tahun 2020 ini. Ini sudah kita bahas tentang momentum dan impuls ya. Soal yang momentum dan impuls ya, karena soal yang momentum impuls ini banyak banget ya. Bisa dibilang kalau aku lihat itu selalu keluar dari tahun ke tahun ya. Jadi kalian bisa waspadai soal momentum impuls ini ya. Di 2021 pun juga ada yang bisa kalian jadikan apa namanya, catatan tersendiri karena selalu keluar. Begitu ya. Nah, kalian bisa lihat nih ya, sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian H ke bidang horizontal yang tetap ya. Jika koefisien restitusi adalah E, maka tentukan total waktu dan panjang semua lintasan bola. Dulu aku ini jawab ini bisanya cuma soal yang panjang lintasan ya, waktu ini aku kehabisan waktu ya dulu ya.
Jadi ceritanya ada bola gini, ya. Bola ini itu ya jatuh, ya, jatuh ke tanah, ya, jatuh ke tanah. Nah, jatuh ke tanah begini, ya, jatuh dengan ketinggian awal, ya, katakanlah ketinggian awalnya itu di sini dibilangin ketinggian awalnya itu H, ya. Nah, jatuh terus mantul lagi, straight, ya. Setelah setelah mantul ke atas, jatuh ke bawah. Nah, gini ya. Terus mantul lagi, ya, terus mantul lagi, ya, terus mantul lagi sampai sampai dia diam di tanah, ya, begitu. Nah, sampai bola itu diam, ya. Nah, ini lintasan pada saat naik ke atas ini, ya, ini kan H1 ya. Nah, katakanlah di sini H1, di sini H2 dan seterusnya, ya. Nah, kita misalkan bahas yang B dulu. Ya, bahas yang B dulu misalkan. Panjang semua lintasan, kan boleh-boleh aja ya. Bahas yang mana dulu? Panjang semua lintasan. Nah, ini kan gabungin sama Fismat ya. Nggak Fismat juga sih, gabungin sama pelajaran deret di SMA itu. Ya. Nah, kita ingat bahwa rumus koefisien restitusi kan gini ya. E sama dengan akar, ya. Ingat, ini punya koefisien restitusi E. Yang ini juga koefisien restitusinya E, dan seterusnya ya. Nah, ingat ketinggian setelah H1 dibagi H0. Ya. Ketinggiannya H1 dibagi H0. Jadi ketinggian setelahnya dibagi ketinggian sebelumnya. Nah, ini nilainya sama juga, E. Ketinggian setelahnya ini H2, ya, dibagi ketinggian sebelumnya, H1. Ya. Nah, berlaku juga seterusnya. E sama dengan akar H3 dibagi H2, dan seterusnya ya, H4, H3, H5, H4, dan seterusnya ya. Nah, di sini ketinggian H1, ya H1, H0-nya apa nih? Sama dengan H. Ya, berarti ini kalian bisa dapetin, kalau dikuadratkan keduanya, H1-nya itu E kuadrat H. Ya. Nah, ini masukkan sekarang. Ya, H2, H1-nya ini E kuadrat H. Berarti nanti H2-nya kalian dapetin di sini E pangkat 4 H. Ya. Yang ini kalian bisa dapetin H3 per H2-nya itu E pangkat 4 H. Berarti di sini H3-nya E pangkat 6 H, dan seterusnya ya. Polanya berarti genap-genap ya. Begitu. Nah, sekarang total lintasan. Ya, total lintasan. Nah, katakanlah total lintasannya H total gini ya, HT. Nah, berarti ketinggian awalnya kan H0 ya. Nah, setelah itu lintasannya ini mantul ke atas, mantul ke bawah. Ketinggiannya sama-sama H1. Berarti kan karena mantul ke atas dan ke bawah, berarti dua kalinya H1. Yang ini, terus ini mantul ini ke bawah, terus H2-nya mantul ke atas sama mantul ke bawah. Ya, berarti ada dua H2. Ya, berarti seterusnya ini itu dua kali. Ya, 2H3 dan seterusnya. Ya, mantul seterusnya. Tapi masalahnya kan kita nggak tahu sampai H berapa dia mantul. Berarti anggap aja ini deret tak hingga gitu loh ya. Nah, yang H0-nya itu sebesar H ya. Nah, 2. H1-nya itu sebesar E kuadrat H. Ya, H2-nya 2E pangkat 4H, H3-nya tambah 2E pangkat 6H, ya, dan seterusnya. Ya, trennya kelihatan sekarang ya. Berarti ini H, ini 2H bisa kalian keluarkan ya. 2H, ini E kuadrat tambah E pangkat 4 tambah E pangkat 6, dan seterusnya. Nah, total deret ini untuk tak hingga itu berapa nih totalnya? Ya, totalnya itu, ingat deret tak hingga itu rumusnya apa? Ya, deret tak hingga itu kan rumusnya ini. Ya, S sama dengan A per 1 min R. Ya, suku pertamanya berapa nih? E kuadrat. Ya, 1 min R. Rasionya antara dua deret yang berdekatan ini kan E pangkat 2 ya. Ini kan 2, 4, 4, 6, 6, 8, 8, 10. Kan rasionya kan E kuadrat. Ya, begitu. Nah, sehingga kita dapetin ini H plus 2H E kuadrat per 1 min E kuadrat ya. Ini H bisa kalian keluarkan ya. Berarti ini samain penyebutnya. Ya, samain penyebutnya 1 min E kuadrat. Ini dibagi 1, 1 min E kuadrat. Tambah, ini bagi 1. Ini 1 ya, tambah 2 E kuadrat.
ya, gitu. Berarti total lintasan ketinggiannya itu, ya, itu sebesar H, ya, H 1 plus E kuadrat dibagi 1 min E kuadrat. Ya, begitu. Ini total total apa namanya? Total lintasannya, ya. Nah, selanjutnya nanti kalian juga bisa apa namanya? Juga bisa kerjakan untuk total waktunya, ya. Mbak, minta jadikan 2 aja. Total waktu, ya. Total waktu bagaimana kalau total waktu? Ya, yang B, yang A, ya, total waktu. Nah, kalau total waktu itu kan rumusnya masih ingat, ya? Nah, berarti misalkan aja waktu ketika ini mantul ke bawah, ya. Ketika ini jatuh ke bawah, berarti kan itu waktunya kan T0, ya, katakanlah, ya. Ini punya waktu T0 di sini. Yang ini waktunya T1, ya. Ini T1 juga, kan mantul ke atas, mantul ke bawah, ya. Ini T2, waktu ke atas, waktu ke bawah juga T2, ya. Dan seterusnya. T0 itu masih ingat, ya, rumusnya 2H per 2H per G, 2H0 per G, waktu ketika mantul ke bawah. Berarti ini H0-nya kan H, ya, 2H per G, ya, begitu. Nah, selanjutnya T1 kita hitung nih. T1 berarti, ya, 2H1 per G, ya. Ingat. Nah, apa yang harus diingat di sini, ya? H1-nya itu, ya, H1-nya tadi nilainya berapa ini? E kuadrat H, karena harus dinyatakan dalam E dan H, ya. 2E kuadrat H per G, berarti ini E-nya bisa keluar, ya. Jadi E kuadratnya diakarkan jadi E, ya. Ini 2H per G, ya. Terus yang T2, berarti itu kan 2H2 per G. H2-nya tadi kan 2E pangkat 4 H per G. Berarti ini E pangkat 4 diakarkan E kuadrat. Nah, ya, 2H per G. Ya, sudah dapat polanya, ya. Sekarang yang T3 misalkan. Ini 2H3 per G. Berarti ini 2E pangkat 6H, ya, dibagi G. Ini E pangkat 3. Nah, 2H per G. Ya, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Berarti T total itu kan T0 pada saat dia jatuh ke bawah, terus waktu dia mantul ke atas dan ke bawah. Berarti kan 2 kalinya, ya, 2T1. Ya. Terus ditambahkan yang T2, mantul ke atas, mantul ke bawah. Ya, berarti 2T2. Ya. 2T2 tambah 2T3 dan seterusnya. Gitu, ya. T0-nya itu kan akar 2H per G. Ya. Terus T1-nya tadi, ya, 2E akar 2H per G. T2-nya itu 2E kuadrat akar 2H per G. Nah, ini 2E pangkat 3 akar 2H per G, dan seterusnya. Ya. Nah, berarti ini keluarin itu, akar 2H per G-nya. Ya. Akar 2H per G-nya bisa dikeluarin. Nah, ini 1, ya. Nah, ini 2E, E kuadrat. Ini kan bisa dikeluarin 2-nya, ya. 2-nya bisa dikeluarin, terus jadinya gini. E plus E kuadrat plus E pangkat 3, dan seterusnya, ya. Begitu. Nah, sekarang yang ini. Ini kan bentuk deret tak hingga, ya, ini, ya. Nah, ini kan bentuk deretnya tak hingga. Berarti kalau dirumuskan gimana? S kan sama dengan A per 1 min R. S itu total deret tak hingga. Ya. A-nya berapa nih? E, ya. Bagi 1 min R. R itu rasio antara dua deret yang berdekatan. E kuadrat, E pangkat 3, E pangkat 3, E pangkat 4 kan rasionya kan E, ya. Nah, berarti gini. Berarti kita dapetin T total itu, ya. T total itu akar 2H per G 1 plus E per 1 min E, ya. Begitu. Nah, atau kalau bisa kalian sederhanakan juga, T total itu, ini bisa disamakan menyebutnya, ya. Akar 2H per G, nanti jadi 1 plus E per 1 min E. Gini, ya. Nah, ini formulasinya. Ya, mungkin sampai sini ada yang kalian responkan dulu.
Oke, kalau nggak ada, minta lanjutin ya di soal yang berapa ini? Soal nomor 3 tahun 2021 ini. Ya, ini mungkin kalian dari kalian ada yang pernah ikut ini, yang tahun 2021 ini. Ya, ini soal yang termasuk mudah ya ini ya. Ini sebuah partikel bermasa M bergerak dengan kelajuan V. Ya, ini ada partikel bermasa M bergerak dengan kelajuan V dan kemudian menabrak partikel lain yang diam dan bermasa sama. Ya, ini masanya sama M ya. Nah, di sini apa namanya? Kecepatannya kan 0. Ya, ini V1-nya V katakanlah. Ini V2-nya 0 di sini ya. Terus setelah itu, ini keadaan sebelum tumbukan. Ya. Terus bila setelah tumbukan kedua partikel tersebut bergerak bersama-sama. Nah, setelah nabrak ya, kemudian gerakannya bersama-sama. Berarti V1 aksen sama dengan V2 aksen sama dengan V aksen. Ya. Karena kan bergerak bersama-sama artinya kecepatannya sama. Tentukanlah perubahan energi kinetik sistem tersebut. Ya. Pertama kita cari dulu dengan kekekalan momentum. Ya, untuk mencari berapa kecepatan setelah tumbukan. Ya. Berarti ini momentum sebelum tumbukan harus sama dengan momentum setelah tumbukan. Ya. Yang sebelum tumbukan ini kan M1 V1 tambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen plus M2 V2 aksen. Masanya kan sama semua ya. M1-nya kan M, V1-nya V, ya. V2-nya kan 0, ya. Berarti ini M1-nya M, V1 aksennya V aksen tambah M2 V aksen ya. Ini MV, ya. Ini kan M. M-nya bisa dicoret ya. Coret. Ya, karena masanya kan sama semua, ya. Berarti ini sisa V sama dengan 2V aksen. Berarti V aksennya sama dengan setengah V, ya. Lalu selanjutnya energi kinetik yang hilang. Ya, yang ditanyakan kan energi kinetik yang hilang, ya, atau perubahan energi kinetik. Ya, ingat kalau misalkan tumbukan ini termasuk tumbukan tak lenting sama sekali ya. Nah, ini keadaan sesudah tumbukan. Kalau tumbukan tak lenting sama sekali itu tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik ya. Kalian mungkin ada yang ingat itu. Berarti perubahan energi kinetiknya sama dengan energi kinetik sesudah tumbukan dikurangi energi kinetik sebelum tumbukan. Ya, setelah tumbukan berarti kan setengah M1 V1 aksen kuadrat ya, tambah setengah M2 V2 aksen kuadrat gini ya, dikurangi setengah M1 V1 kuadrat tambah setengah M2 V2 kuadrat ya. Masukkan semuanya tuh. Ininya M, V1 aksennya setengah V tadi ya. V2 aksennya juga setengah V. V1-nya tadi sebesar V ya, ininya kan 0 ya. Nah, ini hasilnya nanti totalnya min 1/4 MV kuadrat ya. Ini perubahan energi kinetik yang hilang ya, gitu. Ya, itu simple ya. Terus nanti kalian coba sendiri kalau misalkan soalnya seperti ini gimana ya. Kalau soalnya seperti ini gimana, kalian bisa coba sendiri ya, karena siapa tahu nanti keluar lagi ya soal nomor 9 tahun 2015 ini ya. Kalian pasti masih ingat ya pelajaran-pelajaran SMA itu. Kalau kayak gini itu kalian bisa apa namanya, gunakan hukum kekekalan momentum ya. Terus di sini muncul koefisien restitusi E. Itu definisinya seperti ini kalau nggak salah. Min V1 aksen min V2 aksen per V1 ya, V1 min V2 kalau nggak salah ya. Kalian bisa koreksi. Atau ini kebalik, V2-nya di depan, aku juga lupa. Ya, coba cek ya. Aku soalnya juga kerja di EduLab ya. Jadi juga ngajar ini. Jadi aku juga lupa-lupaan gitu. Ya, terus kalian gunakan juga hukum kekekalan momentum nanti. Ya, coba nih. Karena ONMIPA itu juga ada materi SMA-nya, juga ada materi S1-nya ya. Nah, kalian coba.
Kalian gabung-gabungkan tuh formulasinya. Nah, ini soal nomor 10 tahun 2015, soal nomor 8 2015, sama 14 tahun 2014 ini, terus ini selalu keluar ya trennya ya. Nah, ini tak kasih tahu caranya ya. Nanti sisanya kalian tinggal main matematis sendiri ya. Persamaan yang penting di sini itu apa? Begitu. Ya, persamaan yang penting itu apa di sini? Begitu. Misalkan soal tahun ini ya, 10 2015. Cara mengerjainnya itu bagaimana sih? Begitu loh ya. Jadi nanti kalian biar gak kaget untuk soal-soal yang seperti ini. Ya, sebuah partikel bermassa m kecil bergerak dan bertumbukan secara elastik dengan partikel lainnya bermassa m yang sedang diam. Jadi ada partikel m ya, nabrak partikel m besar, ininya diam. Ya, ini V1-nya sebesar V katakanlah, yang ini V2-nya pasti 0 karena diam kan. Nah, setelah itu, setelah tumbukan, masing-masing terhambur. Ya, yang partikel m kecil terhambur ke sini, yang partikel m besar terhambur ke sini. Ya, masing-masing punya sudut elevasi. Ya, partikel m ini terhambur dengan sudut theta, yang ini terhambur dengan sudut v. Ya, nah nanti ini caranya persis ya, sama kayak nomor 8 sama nomor 14. Jadi kalau kalian keluar lagi soal yang sama itu nanti caranya itu sama semua. Caranya sama. Yang bedanya nanti beda ditanyakan aja. Ya, ini sebelum tumbukan, yang ini sesudah tumbukan. Ya, yang ini kecepatannya ke sini V1 aksen, yang ini V2 aksen. Ya, nah karena ini tumbukannya elastik, ya, itu berlaku hukum kekekalan kinetik. Ya, elastik itu berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Ya, begitu. Nah, berarti energi kinetik sebelumnya harus sama dengan energi kinetik sesudah. Ya, yang sebelum kan ada ini ya. Berarti kan setengah masanya ini kan M, ya, V1-nya itu. Ya, katakanlah V1-nya V kuadrat ya. Tambahkan yang ini kan 0 ya. Setengah M V2 0 kuadrat. Ya, yang setelah tumbukan gimana nih? Berarti setengah M V1 aksen kuadrat tambah setengah M besar V2 aksen kuadrat. Berarti ini setengahnya bisa kalian coret ya. Berarti ini V kuadrat ya, MV kuadrat sama dengan M V1 aksen kuadrat tambah M besar V2 aksen kuadrat. Nah, ini tanyakan M kecil per M besarnya itu berapa sih? Ya, begitu. Nah, selanjutnya dengan kekekalan momentum. Ya, berarti yang ini ada pada arah X dan ada pada arah Y ya. Kalian bisa lihat ini. Ini ya kalau misalkan apa namanya? Ya, ini apa namanya? Kecepatan ini aku proyeksikan ke sumbu X. Berarti kan di sini V1 aksen cos theta. Yang V2 aksen tak proyeksikan ke sumbu X juga. Jadinya V2 aksen cos V. Yang ini tak proyeksikan ke sumbu Y. Jadinya ini V2 aksen sin V. Yang ke atas ini V2 aksen sin theta. Ya. Berarti ada pada arah X dan ada pada arah Y. Ya. Arah X dulu. Berarti kan sigma Vx sama dengan sigma Vx aksen. Berarti total momentum pada arah X yang sebelum sama dengan total momentum arah X setelah tumbukan. Ya. Ini gerakannya kan ke arah X ya. Yang ini diem. Berarti yang ini cuma ada ini massa kalikan kecepatan M kalikan V. Ya, M kalikan V. Nah, yang setelah tumbukan. Berarti kan yang ini ada V1 aksen cos theta dan V2 aksen cos V. Berarti kan M kecil dikalikan V1 aksen cos theta. Ya. Terus ada yang M besar tadi dikalikan V2 aksen cos V. Ya. Jangan lupa ini persamaan 1, persamaan 2. Nah, sekarang arah Y. Ya. Berarti total momentum sebelum pada arah Y sama dengan total momentum setelah pada arah Y juga. Nah, sekarang yang ini kan yang sebelum kan nggak ada gerak pada arah Y ya. Berarti ini sebelumnya itu 0. Ya.
total momentumnya. Yang sesudah ini ada yang ke atas ya dengan kecepatan V1 aksen sin theta ya. Itu punya m kecil ya, m V1 aksen sin theta yang arahnya ke bawah berarti minus ya. Min m besar dikalikan V2 aksen sin V ya. Begini. Berarti ini kita dapatin nanti persamaan di 3 ya. Berarti ini sama dengan m V1 aksen sin theta sama dengan m besar V2 aksen sin V ya, persamaan 4. Nah, sekarang kita eliminasi ini ya, V1 aksen sama V2 aksen itu harus minggat ya. Nah, gimana caranya? Kita misalkan nyatakan V2 aksen jadi seperti ini. Berarti V2 aksen ini M kecil per M besar ya. V2 aksen M kecil per M besar ya. Dikalikan sin theta per sin V ya. Nah, gini ya, dikalikan V1 aksen ini persamaan 4 misalkan. Ya. Terus kita masukkan ke persamaan 2. Nah, berarti kan ini MV ya, ini kan sama dengan M V1 aksen cos theta ya, tambah M besar V2 aksennya tuh ini. Ya. Ini betul ya, M V2 aksen cos V ya. M besar V2 aksen cos V. Oke. Soalnya takut salah nih. Berarti ini dikalikan V2 aksennya ini. Ini ya, V2 aksennya ya, M per M besar sin theta per sin V ya, dikalikan V1 aksen ya, dikalikan cos V ya, gitu. Dan ini M besar ya, ini M besar. Berarti ini bisa dicoret ya, ini ya, coret. Nah, sekarang semuanya ada M kecil, M kecil, M kecil, M kecil ya. Berarti sekarang kita dapetin hubungan V-nya ya, hubungan V-nya itu sama V1 aksen. Nah, di sini ada V1 aksen, bisa dikeluarin ya. V1 aksen ini cos theta ya, tambahkan ini sebentar. Cos dibagi sin itu kan sepertangan ya. Sin theta per tangan V ya. Nah, jadinya gini. Jadi persamaan di 5 ya. Sekarang persamaan 5 masukkan ke persamaan 1 ya. Persamaan 1. Berarti jadinya gimana tuh? Biar tahu hubungannya M kecil per M besar ya. Persamaan 1 tadi kan MV kuadrat sama dengan MV1 aksen kuadrat ya, tambah M besar V2 aksen kuadrat ya, begitu. Nah, V2 aksennya ini, sebentar, ini V2 aksennya ini persamaan 4 juga dimasukkan ya, persamaan 4 juga dimasukkan ya. Nah, jadi V yang ini itu masukin persamaan 5 tadi, dan V2 aksen yang ini dimasukin persamaan 4 tadi ya. Nah, berarti sekarang gimana? Berarti ini, bentar, ini M V kuadrat. V kuadrat kan ini ya. Berarti kan cos theta plus sin theta per tangan V kuadrat V1 aksen kuadrat. Yang ini M V1 aksen kuadrat tambah M besar V2 aksennya berapa tadi? Ini ya. Persamaan 4-nya. Berapa itu? M kecil per M besar sin theta per sin V kuadrat V1 aksen kuadrat ya. Nah, sekarang bisa kalian eliminasi ini, coret ya. Berarti ini sekarang ini biarin kuadrat gitu ya, biarin kuadrat saja. Ini M cos theta ya plus sin theta per tangan V kuadrat, ini M kecil ya, tambah. Nah, sekarang ini M kuadrat, M kecil kuadrat per M besar kuadrat. Berarti kan ini M per M kuadrat per M besar kuadrat ya. Ini dikalikan ya, M besar kuadrat dia sama ini kan saling coret ya. Nah, ini jadi M kuadrat per M besar ya. Ini dikalikan berapa ini? Sin kuadrat theta per sin
sorry, itu sin apa cos? Sin apa tangen ya? Oh, ini sin ya, sin kuadrat V, gini ya. Nah, sekarang gimana cara nyatainnya? Kalau semua kedua ruas tak bagi seper M besar, gimana jadinya? Berarti yang ini, ya, semua ruas tak kalikan M kecil, ya. Oh, biar tak kalikan seper M besar aja ya. Berarti ini jadinya cos theta plus sin theta per tangen V kuadrat ya. Ini M per M besar, yang ini M per M besar ya, tambah M kuadrat per M kuadrat sin kuadrat theta per sin kuadrat V ya. Berarti ini kalau tak pindahkan ke ruas kiri ya, jadinya gimana? Yang ini berarti kan cos theta plus sin theta per tangen V kuadrat ya. Ini kurangi 1 berarti kan? Ini ya. Kurangi 1 M kecil per M besar ya. Yang ini sama dengan M kuadrat per M besar kuadrat sin kuadrat theta per sin kuadrat V ya. Berarti sekarang yang ini kan bisa dicoret ya. Coret-coret sila 1 ya. Berarti sekarang yang ditanya kan M kecil per M besar apa M besar per M kecil? Oh, M kecil per M besar. Berarti kan M kecil per M besar ini dibagi ini ya. Berarti kan jadinya sekarang ya cos theta plus sin theta per tangen V kuadrat minus 1 dibagi ini sin kuadrat theta per sin kuadrat V ya, begitu ya, begini. Nah, sekarang ini kan harus dinyatakan dan theta dengan V doang ya, sesuai request ini ya. Ingat, tak ulang lagi ya, kalau misalkan di OnMIPA itu ya, nyatakan variabel-variabel yang hanya ada di soal, umumnya seperti itu ya. Jadi kan yang ada kan theta dan V. M kecil sama M besar nggak usah. Kenapa? Karena ini kan yang ditanyakan. Berarti nanti harus ada hubungan M per M besar. Itu sebagai fungsi theta dan V ya. Nah, ini yang penting tuh ini persamaan 1, 2 sampai 4 ini harus clear dulu ya. Nah, sisanya itu hanya persoalan apa? Persoalan penyederhanaan saja ya. Kan bisa lihat sekarang hanya ada theta dan V by request ya, sesuai apa yang di requestkan pada soal. Ini sudah clear ya. Nah, kalau misalkan kalian masih ada fungsi V1 aksen, V2 aksen, nah ini sekreativitas kalian ya. Sekreatif kalian bagaimana cara mengeliminasi jawaban ya. Tapi sekali lagi itu juga butuh waktu ya. Begitu. Nah, itu ya. Sekarang berarti artinya nanti kalian bisa lanjutkan juga ya. Nah, soal-soal yang seperti ini ya, nanti kalian bisa coba juga nih soal tahun 2018 ini ya. Kalian bisa coba juga soal 2018 ini caranya ngeplot pol ini ya. Nah, tapi kalian lihat di sini, tapi ini hati-hati ya, ini nggak nabrak loh ya, ini nggak nabrak, tapi ini pecah jadi 2 ya, ini pecah jadi 2. Nah, nanti itu ini nggak ada keterangan dia elastik atau bukan, soalnya ini bukan tumbukan ya. Jadi ada massa M besar dengan kecepatan V, lalu dia meledak jadi 2. Ini M1, yang ini M2 ya. Nah, ini berarti ini theta 1, ini theta 2 ya. Dia nggak nabrak. Yang sebelum tumbukan berarti cuma ada ini doang ya. Sebelum tumbukan cuma ada ini doang. Yang sesudah tumbukan dia jadi 2. Sesudah meledak dia jadi 2 part gitu loh ya. Berarti artinya di sini nanti juga hanya berlaku di sini hukum ya kekekalan momentum ya. Yang ditanyakan apa ini? Besarnya momentum M1 setelah ledakan. Berarti nanti ditanyakan itu P1-nya itu berapa ya setelah tumbukan ya. Nah, ya udah, di sini artinya hanya ada pada arah X dan ada pada arah Y doang ya. Pada arah X di sini berarti kan di sini gini. Ini jangan lupa ya, konversi ke sini. Nah, sekarang hati-hati, momentum M1-nya ada 2. Ada pada arah X dan ada arah Y. Yang ini berarti kan ya
kecepatannya katakanlah ke sini V1 aksen, kan? Ke sini V2 aksen. Berarti ini jadinya V1 aksen cos theta. Ini ada V2 aksen cos theta 2. Ya. Yang ini V1 aksen sin theta 1, V2 aksen sin theta 2. Ya. Jadi sebelum tumbukan pada arah X. Ya. Nah, pada arah X ini M besar kalikan V. Ya. Pada arah X aksen itu kan ada 2 ya. Ini. Oh ya, sorry. Ini kita rumuskan dulu aja deh. Nanti pada momentum setelah tumbukan itu, P1 itu, nanti ada ini. Ada M P1 pada arah X dan P1 pada arah Y. Jangan lupa ini. Yang arah X ini apa? M1 V1 aksen cos theta pada arah X ya. I gini ya. Yang V1Y pada arah sin theta ini. Ya, M1 V1 aksen sin theta 1 ya. Jangan lupa pada arah J. Ya, begitu. Nah, pada arah X berarti kan di sini ada M1 V1 aksen cos theta 1 yang pada arah ini ada M2 ya, V2 aksen cos theta 2 ya. Jadi persamaan 1 gitu. Nah, sekarang pada arah Y ya, berarti ini sigma PY sama dengan sigma PY aksen ya. Ini kan nggak ada pada arah Y ya. Berarti ini cuma ini doang. Yang ada arah yang ke atas ini apa ini? Ya, nanti sama itu nilainya. M1 V1 aksen sin theta 1 sama dengan M2 V2 aksen sin theta 2. Ya, persamaan 2. Ya, ya sekarang kita tinggal eliminasi saja. Ya, begitu. Nah, udah kita harus kreatif ini. Yang dibutuhkan itu apa sih yang di sini? Yang dibutuhkan itu, nah ini sekarang kita harus kreatif. Yang kita butuhkan ini V. Bentar ya, ini tak keluarkan dulu ya. Berarti nanti fungsinya itu pure harus ada fungsi-fungsi di sini saja. V, M1, M2, M besar, ya. Begitu. Nah, tinggal kreatif saja ini. Berarti ini kan sama dengan M1-nya boleh dikeluarkan. Nah, berarti nanti fungsinya harus ada M1. M1 V1 aksen, ya. Nah, berarti kita perlu informasi nanti V1 aksen cos theta ya pada arah I gini ya, tambah V1 aksen sin theta 1 pada arah J. Berarti nanti kita butuh informasi ini. V1 aksen cos theta-nya berapa? 1 sin theta satunya ini berapa? Ya. Ini berapa nilainya? Kalau ini ya, berarti kita tinggal eliminasi aja. Misalkan aja V2 aksennya dapat dinyatakan seperti ini berarti. V2 aksen itu kan sama dengan M1 per M2 sin theta 1 per sin theta 2 dikalikan V1 aksen. Ya. Ini persamaan 3 gitu. Sekarang kita masukkan ke persamaan 1. Ya, berarti ini M besar V, ini M1 V1 aksen cos theta 1 ya. Tambahkan M2, V2 aksennya berapa? Ini ya, dikalikan M1 per M2 sin theta 1 per sin theta 2 kalikan V1 aksen cos theta 1 ya. Nah, sekarang ini M2 sama M2 kan bisa dicoret. Nah, gini ya. Oh, sorry. Ini cos theta 2 ya, cos theta 1 Pak. Ya. Nah, berarti sekarang V1 aksen sama V itu ada hubungannya ya. Begitu. Ada hubungannya. Enggak. Ya, berarti ini M besar V ya. Ini. Ya, tadi yang dicari P1. Betul Iqbal, yang dicari P1 Iqbal. Ya, P1-nya itu ada pada arah X, ada pada arah Y Iqbal ya. Begitu. Betul Iqbal. Ya, ini. Nanti coba ya, ini V1. Ya, persoalannya tuh eliminasinya itu yang harus
harus apa namanya, harus clear itu. M1 V1 aksennya ini bisa dikeluarkan nih. Cos theta 1 ya, ini M1 ini bisa dikeluarkan tambah sin theta 1 per tangen theta 2 ya. Nah, kalau misalkan gini doang kan enak. Kalau misalkan ditanyakan M1 V1 aksen ini boleh nggak ya? Jadi jadi nggak usah cari dua arah. Jadi pokoknya momentumnya itu M1 kalikan V1 gitu. Ya, aku nggak tahu boleh apa enggak. Jadi maksudku nih, jadi gini, yang ini itu sama dengan P1 aksennya. Kan yang ditanyakan kan momentum setelah tumbukan ya. Aku nggak tahu boleh apa enggak. Ya anggap aja boleh lah ya, gitu ya. Menyederhanakan masalah. Berarti ini nanti P1 aksen itu kan sama dengan M besar V dibagi cos theta 1 plus sin theta 1 per tangen theta 2 ya, begitu. Nah, ini nggak tahu boleh apa enggak seperti ini. Tapi nggak ada fungsi M1 M2 ya di sini ya. M1 satu aksen. Nah, fungsi sin sama cosnya itu kan belum belum clear ya, fungsi sin sama cosnya. Oh, nggak apa-apa ya. Oke lah. Berarti yang ini nggak usah ya, ribet ya. Ini nggak usah. Berarti langsung aja seperti ini nggak masalah. Ya. Aku pikir soalnya momentumnya ada pada arah X dan Y begitu. Tapi nggak apa-apa lah. Momentum yang ke sini tuh V1 aksen ke sini. Nah, ya udah nggak apa-apa ya. Begitu. Nah, nanti kalian coba sisanya ini ya. Soal nomor 14 ini. Ini kelihatan panjang doang. Tapi kalau kalian hati-hati, sabar dengan cara yang tadi itu, ya bakal ketemu juga. Gitu ya. Nanti kalian coba sendiri. Ini ya. Coba sendiri. Itu ya. Terus yang soal nomor sisanya ini tinggal ini doang ya. Sebentar. Ini yang kalian respon kan. Bentar. Ya. Oke, oke, oke. Ya, seperti itulah ya. Jadi soal-soal kayak gini tuh sering banget keluar ya di Ormipa itu. Seperti itu. Ya, kan bisa soal 2021 itu sisanya itu nggak perlu aku bahas ya karena aku pikir mudah. Kalian bisa lihat soal tahun 2021 ini sudah tak kelompokkan gitu loh ya. Ini kan soal nomor 3, 4, 5 udah tak bahas ya. Nomor 1, 2 ini kan kalian harus tahu ya. Soal nomor 1 hari pertama ini misalkan, sebuah partikel massa M bergerak sepanjang sumbu Y. Percepatan A, maka gaya yang bekerja pada partikel sepanjang sumbu X berapa? Harusnya 0 ya. Karena kan geraknya murni ke arah Y doang. Jadi yang sumbu X ya nggak ada. Gitu ya. Nah, ini tak kopas aja sekalian biar nanti kita tahu kalau ini sudah kebahas gitu ya. Nomor 1 tahun 2021. Terus soal yang nomor 2 ini kan bisa ya. Seseorang berada dalam sebuah lift bergerak ke bawah dengan kecepatan A. Kemudian ia menjatuhkan sebuah bola kecil bermassa M. Ya, bila diketahui besar percepatan gravitasi bumi adalah G, tentukan gaya bekerja pada bola tersebut menurut orang di lift. Nah, ini soal ini tak kasih sekalian aja ya. Soal ini nomor 2 itu ada di buku yang di bukunya siapa itu sih? Bukunya Lim, ya. Nah, ini soal 2021 hari 1 ke. Nah, sekarang kita bahas ini ya, dinamika partikel, ya. Nah, dinamika partikel itu di sini adalah konteksnya Newtonian, ya. Jadi soal-soal yang sisanya yang belum kebahas ini soal-soal Newtonian. Nah, yang nomor 1 tahun 2021 ini jelas ya. Jadi kan dia bergeraknya ke arah Y. Jadi vektornya itu R-nya itu hanya ada pada arah I dan sorry, kok I toh. Ya, hanya ada pada arah Y. Ya.
berarti hanya ada pada arah J ini, ya, arah Y. Nah, yang arah X itu 0, ya, berarti gayanya pada arah X itu kan, ya udah, M dikalikan X dot, ya, berarti ini kan M dikalikan R double X, M dikalikan X dot, ya, pada arah Y. Ya, berarti di sini kan X dotnya kan 0, karena geraknya hanya pada arah Y, berarti kan 0. Ya. Nah, nomor 2 tahun 2021. Ya, nomor 2 tahun 2021. Nah, ini tak perlihatkan aja. Ini lupa tadi belum tak masukkan ke soalnya ya. Nah, tak perlihatkan nih. Soal apa jawabannya nih mirip ya. Tapi aku belum baca soalnya sih. Semoga aja sama. Nomor yang lift itu ya. Nah, ini ya. Kalian bisa baca itu. Bentar. Oh, nggak sama ya. Nggak sama. Tapi nanti kalian bisa coba cari. Ya, coba cari. Sebentar, sebentar. Oh, ini suruh nyari berat ya. Nggak sama ya. Nggak sama. Atau mungkin nanti kalian punya ide sendiri ya. Bolehlah kalian coba kerjakan sendiri. Ya, ini kalian buat ya tugas ya atau coba sendiri. Begitu. Coba ya. Nanti kalau misalkan nggak paham, responkan ya. Begitu. Oke. Itu ya tentang momentum ya. Lihat itu. Nah, untuk soal-soal sisanya ini aku yakin kalian bisa coba ini ya. Nah, dinamika partikel 1 2016 sama 1 2017. Ya, besar gaya yang bekerja pada benda yang bergerak lurus beraturan. Nah, ini kan mudah ya. Gerak lurus beraturan itu artinya apa? Kecepatannya tetap. Ya, kalau kecepatannya tetap berarti percepatannya 0. Ya, berarti gayanya kan sama dengan M kali A. Ya, A-nya kan 0. Ya, 0. Berarti begitu. Ya. Nah, terus yang nomor 1 ini. Sebuah benda yang sedang bergerak memiliki kecepatan negatif dan percepatannya negatif. Maka keadaan gerak benda saat itu bagaimana? Ya, kalau percepatannya negatif kan jelas, dia pasti GLBB diperlambat. Ya, kalau kecepatan negatif itu artinya apa ya? Kecepatan negatif kan bisa dapat dipahami secara vektor ya. Berarti kan geraknya ke kiri. Ya, kalau kecepatan kan sebenarnya kalau bisa positif gerakannya ke kanan, kalau ke kiri itu negatif. Berarti di sini GLBB diperlambat ke arah kiri ya, ke arah kiri. Ya, begitu. Nah, ini mungkin kalau kalian ada komentar lain, boleh-boleh aja. Ya, kalau menurutku seperti ini. Menurutku ini Mas, apa GLBB dipercepat ke arah kiri? Kan Oh, oh iya. percepatan juga vektor. Oh, ke kiri ya. Ya, jadi Dipercepat ya. percepatannya ke arah kiri. Ya, Oh, dipercepat ya. dipercepat ya, berarti ya. Dipercepat. Oke, dipercepat. Mas, Oh iya ya. boleh izin nanya? Oke, boleh-boleh. Itu kan kalau semisal negatif itu hanya kayak kata Iqbal tadi yang dia dipercepat ke arah kiri atau dia diperlambat ke arah kanan juga bisa. Diperlambat ke arah kanan. Aku nggak paham kalau diperlambat ke arah kanan. Iya, itu aku sedikit nggak paham. Kalau diperlambat ke arah kanan itu, bentar, aku kopas lagi. Ini hilang pula ini. Bentar, ke buset lagi. Loh, bentar ya. Bentar. Eh, Ya, di diper bentar, sorry. Aku tak hapus dulu aja. Ini. Soalnya kok dihapus pakai tools tadi hilang juga. Benda bergerak kecepatan negatif.
dan percepatannya negatif. Percepatan negatif. Berarti ke kiri ya. Kalau diperlambat ke kanan kan iya jadi kontradiktif ya sifatnya. Iya ya, betul betul. Nah, betul. Dipercepat ke arah kiri ya berarti ya. A-nya negatif, minus. Iya, betul. Ya, dipercepat ke arah kiri. Ya, betul. Ya, vektornya, betul. Vektornya. Ya, vektornya, betul. Aku mikirnya gini, iya betul itu dipercepat. Soalnya kesalahan gue itu mungkin begini. Percepatan negatif itu aku pikir diperlambat aja. Terus tapi masalahnya kalau kecepatan negatif itu, jadi kan kalau secara magnitud besarnya kan percepatan negatif itu kan diperlambat secara magnitud gitu loh. Ya, kalau oh iya betul, sorry sorry. Percepatan. Jadi soalnya aku pernah belajar rumus itu. Percepatannya berkurang itu diperlambat ya, tapi ternyata dipercepat juga bisa ya, gitu. Kalau secara vektornya, begitu. Iya, soalnya kan kalau dia diperlambat kan A-nya negatif juga gak sih? Iya, bisa iya bisa ada dua makna, dipercepat bisa diperlambat juga, ya. Tapi sejujurnya secara secara bukan vektor, V negatif itu aku nggak tahu maksudnya bagaimana, begitu. Tapi kalau secara vektorial, ya A-nya negatif itu dipercepat, ya, begitu. Soalnya aku pernah tahu rumus ini. Mungkin Iqbal dan kawan-kawan tahu ya. V0 plus minus AT. Terus ada V kuadrat, V0 kuadrat. Ini kan rumus sejuta umat bagi anak SMA ini. V0T plus minus setengah AT kuadrat. Kalau plus dipercepat, kalau minus diperlambat. Aku mikirnya gitu awalnya. Tapi secara vektorial betul Iqbal sih. Dipercepat juga. Gitu ya. Jadi bisa bisa dua makna sebenarnya ya. Begitu. Tapi sekali lagi V negatif itu secara secara begini tuh jujur aku nggak tahu maknanya. Soalnya kalau kalian lihat speedometer ya mana ada kecepatan negatif gitu. Ya itu yang aku pikirin. Ya begitu. Ya ini soal nomor yang gini-gini nih. Aku yakin kalian pernah nyentuh ya soal ini. Kita skip aja dulu yang itu. Diketahui 4 buah balok masing-masing. Oh ya mungkin kalian lihat di bukunya Yohanes ya. Coba cari di Yohanes apa ada. Soalnya buku Yohanes tuh fundamental banget soalnya. Soal-soal kayak gini-gini tuh harusnya ada di buku Yohanes. Di bagian A atau B gitu. Ya soalnya fundamental banget di Yohanes itu. Ini ya. Diketahui 4 buah balok dengan masing-masing balok tertera pada gambar di samping. Ya. Rangkaian balok tersebut ditarik dengan gaya F kanan dan 4 balok tersebut masih dalam keadaan diam. Dan 4 balok tersebut masih dalam keadaan diam. Bila T3, T2, T1 berturut-turut tegangan kawat pada kawat 3, 2, 1. Maka urutkan tegangan dari kecil ke terbesar. Nah, ini kalian pasti bisa ya. Ini ya. Ini ya. Ini 10 kilo. Terus itu ada berapa itu? 3 kilo. Terus itu ada 5 kilo. Terus yang ini ada 2 kilo. Ditarik dengan gaya F. Ya. Pada kawat 1 tegangannya T1 ya, begitu. Ini berarti kan ini T1 ya. Nah, ini kan ada kanan kiri karena menahan dua benda. Yang ini T2 ya. Nah, ini T2. Yang ini T3. Nah, nanti kalian bisa jadi 3 sistem ya. Yang ini. Nah, ini sistem yang ketiga katakanlah ya. Nah, ini sistem yang Nah, ini sistem lagi nih. Nah, ini sistem pertama, sistem yang kedua ya. Ini sistem 2, ini 1 ya.
Terus ini ya, begitu. Ini sistem yang ketiga. Nah, begitu. Ya. Kalau sistem yang pertama dulu, dari sistem yang pertama dulu. Terus itu berarti kan ini kan sigma F sama dengan 0. Kenapa? Karena dimintanya ini dalam keadaan diam ya. Dan 4 baloknya masih dalam keadaan diam. Ya, berarti ini kalau sigma F sama dengan 0 berarti kan ini F dikurangi T3 sama dengan 0. Berarti T3 sama dengan F. Ya. Nah, sekarang yang sistem yang kedua. Ya, ini bisa singkat jawabannya. Berarti ini sigma F, ini sistem 1 ya. Sistem F2 sama dengan 0 juga. Berarti kan di sini T3 dikurangi T2 ya, itu sama dengan 0 juga. Ya, harus sama dengan 0 juga harusnya. Nah, ini T2-nya sama dengan T3 juga dong. Sama dengan F. Loh, kok sama semua ya? Nah, sebentar. Yang sekarang yang ketiga ini. Ya, harusnya kok sama semua jadinya. Tiga, ini sigma F3 sama dengan 0. Yang ketiga ini, berarti kan T2 kurangi T1. Berarti kan T1-nya juga sama dengan T2, sama dengan F juga. Masalahnya di sini suruh urutkan semua tegangan dari kecil hingga besar. Ya, berarti tegangannya sama semua dong. Ya. Ini Mas, apa? Ada pandangan lain nggak? Iqbal coba. Iya. Jadi dia kan awalnya diam, terus dia karena ditarik dengan gaya F, jadi dia bergerak dengan Oh. percepatan A. Oh, bergerak ya? Oke. Ya, jadi kita dapat F-nya dulu, nanti F-nya kan Oke. M total kali A. Oke. Mantap. Keren. Oh iya, aku baru ingat. Soalnya aku terkecoh dengan yang kata-kata diam tadi. Terlalu perfeksionis ke soalan ya. Jadi, berarti ini kan ada M1 plus M2 plus M3 gitu ya. Nah, ya udah, berarti kan totalnya kan cuma F doang ya. Cuma F doang dikurangi. Ini kan saling menghilangkan ya. Saling menghilangkan. Berarti kan T3 min T1 gitu ya. Nah, terus ya itu saling menghilangkan semua. Berarti kan min T3 plus T1 min T2 plus T2 min T1 plus T1 ya sama dengan M1 plus M2 plus M3. Iya. Ya udah berarti sisa F ya sama dengan itu M1 plus M2 plus M3 ya. Berarti oh ya A-nya. Berarti percepatannya sama ya. Ini sama. Begitu. Nah, ini tak cari dulu ya. Berarti A-nya itu kan sama dengan A-nya itu sama dengan itu ya, F per itu. F per total massa ya. M1, M2, M3. Oh ya, kurang 1 ya. Plus itu tadi. Plus M4 ya. Nice. Plus M4. Ini plus M4 kali A. Ya, berarti totalnya itu berapa itu? 10 352 ya, 10 352. Ini F per 13 18 20 per 20 F. Ya, nice. Nah, yaudah sekarang nanti hubungkan ke sini. Ya, begitu. Nah, ini berarti tak tukar ya, gitu. Nah, ini aku pikir awalnya doang yang diam ya. Aku bacanya kurang detail, tak pikir selamanya diam gitu. Oke, nice. Oh ya, ini ini sistemnya begini ya. Berarti ini nanti untuk yang sistem yang satu itu kan ini kan M1 katakanlah ya. Ini M1, ini M2, ini M3, ini M4. Berarti ini punya M4 ya. M4 dikalikan A tadi. Ya. M4-nya itu sama dengan 2 ya. 2F per 20 ya. Berarti T3-nya itu
F dikurangi 1/10 F. Oh, F dikurangi 1/10 F. Ya, berarti ini kan 9F per 10. Ya, yang sistem yang kedua ini T3 dikurangi T2. Berarti M3 5. Ya, berarti kan M3 dikalikan A ya. Berarti kan 5F per 20. Berarti kan T3-nya itu kan 9F per 10 ya. Berarti kan di sini 9 per 10 F dikurangi 5 per 20 F. Ya. 9 per 10 dikurangi 1/4. 9. Samakan penyebutnya deh. 20, 2, 18, 20, bagi 21, 5. Nanti kan di sini 13 F ya per 20. Gitu ya. Nah, sekarang yang ke sistem yang ketiga tadi. Ya, berarti yang ini geser aja. Sistem yang ketiga ini. Berarti kan ini M berapa? M2 ya. M2 dikalikan A. Berarti kan massa 2-nya 3F per 20 ya. Berarti T1-nya ya. T1-nya kan T2 kurangi itu. Berarti 13F per 20 min 3F per 20. 7 per 20 F ya. Nah, ya udah kan bisa urutkan berarti di sini ini kan atau ini sama dengan 18 per 20 juga bisa nih ya. 18 F per 20. Berarti kalau kalian urutkan ya, berarti di sini T2 berarti kan T1 kurang dari T2 kurang dari T3 ya. Begitu. Oke, nice. Keren. Nomor 7 ini kalian bisa ya, misalnya. Ya, nomor 7 ini kalian harusnya bisa ya. Ini soal tahunku ini. Di 2018, pas aku maba ini. Aku masih ingat dulu nih. Ngerjakan ini ya. Terus habis ini selesainya dulu jam berapa? Dulu selesainya on MIPA ini jam 2 siang. Ya. Lokasinya itu dekatnya itu. Universitas dekatnya Cito. Tahu Cito ya? City of Tomorrow itu. Jadi 14.00 selesai, 14.50 itu aku ada praktikum Fisdas itu. Jadi aku dulu selesai ini langsung tuh ke UNER itu. Kebayang ya jaraknya berapa itu? Dari Cito ke UNER itu, kampus C itu. Jadi teman-teman yang lain foto, aku nggak foto. Ya, biar masih ingat tuh. Ini buah benda M1, M2 dihubungkan dengan tali seperti pada gambar. Ya, massa M1 pada kemiringan theta dan yang koefisien gesek mu statis dan kinetis itu sama, serta percepatan gravitasinya G. Jika massa M2 bergerak ke bawah, maka tegangan tali T-nya berapa? Ya, ini kalian pasti bisa. Ini M1 ya, nah, ini M2 ya. Tahu ya bedanya kinetis dan statis ya. Kalau kinetis itu terjadi pada saat sigma F-nya itu 0, keadaan diam. Kalau kinetis itu statis ya. Kalau kinetis itu saat dia bergerak ya. Kan ini kan sama sekarang. Mu S-nya sama dengan mu K sama dengan mu ya. Nah, dari sini sistem geraknya kan ini ke bawah ya, W2 sama dengan M2 kalikan G. Ini theta ya, ini ke bawah W1 M1 kalikan G. Nah, berarti ini ke sini ya, ada theta ya. Yang ke sini ada M1G sin theta. Yang ke sini M1G cos theta. Yang ke sini ada gaya normal. Lalu ada gaya gesek yang berlawanan dengan arah gerak benda. Ini F gesek. Yang besarnya berapa? Mu dikalikan gaya
gaya normal ya. Nah, ditanyain tuh tegangan tali T-nya. Nah, kalau cari tegangan tali T kan bisa dari pertama cari percepatannya dulu. Sigma F sama dengan M kali A ya. Nah, berarti ini ada berapa gaya ini? Oh ya, lupa, ini ada tegangan tali ya. Ini tegangan tali. T, ini sama ya tegangan talinya ya. Nah, T, sini T. Ya, tegangan talinya kan saling mengabaikan. Berarti kan di sini ada M2G. Ini kan gerakannya ke bawah ya, misalkan ya. M2G dikurangi T plus T ya. Terus dikurangi T plus T. Terus gaya geseknya searah sama ini ya. Berarti kan ini plus gaya gesek dikurangi apa itu? Dikurangi ini ya. Dikurangi M1G sin theta sama dengan total masanya M1 plus M2 kalikan A gitu ya. Nah, ini habis ya. Nah, ini habis ya. Nah, yang ini gaya gesek itu kan ini kan M2G, gaya gesek itu kan mu dikalikan gaya normal ya, min M1G sin theta ya sama dengan M1 plus M2 dikalikan A gitu ya. Nah, gaya normalnya ini kan sama dengan ini, sama dengan M1G ya, sama dengan M1G si cos theta ini ya. Nah, ini kurang lurus ya, kurang lurus ini. Ya, begitu. Ini. Ya, ini kan N sama dengan M1G cos theta ya. Sama ya. Berarti ini M2G ya tambah mu M1G cos theta ya min M1G sin theta sama dengan M1 plus M2 A. Ya, kalian dapetin sekarang A-nya itu kan sama dengan ini. M2 plus apa itu? Plus mu cos theta dikurangi berapa? Sin theta ya dikalikan M1. G-nya dikeluarin nanti. Dibagi M1 plus M2 kalikan G. Ya, ini percepatannya ini. Percepatannya. Nah, sekarang kalau tegangan talinya, ya udah kita bagi jadi dua sistem aja. Misalkan yang ini, ya, sistem yang ini nih. Nah, ini kalian pasti paham lah ya. Nah, ini. Terus sama sistem yang ini. Ini sistem yang ketika bergerak. Ya. Terserah pilih yang mana. Misalkan pilih yang ini. Nah, berarti kan itu yang ke atas T ya. Ini ke bawah W2 ya. Berarti kan di sini M2G dikurangi T sama dengan M2A ya, dikalikan percepatannya tadi itu. Berarti ya tegangan talinya ini M2 ya dikurangi M2 betul ini kan G min A ya dikalikan M2 ya. Nah, percepatannya itu kan sama dengan ini ya. Berarti kan ini A-nya itu G M2 dikurangi A ini ya. Berapa itu? M2 plus mu cos theta ya min sin theta. Nah, ini dikalikan M2 ya, M2. Terus dibagi M1 plus M2 kalikan G ya. Nah, M2 itu kalian bisa keluarkan ya. Berarti ini kan terus samakan penyebutnya nih. Nah, M1 plus M2. Nah, ini kali M1. Oh ya, sorry. Mantap. M1 ya. Bentar. Bukan yang itu Mas, yang cos theta min sin theta. Oh iya. Ini M1 ya. Oke. Makasih. Ya. Nice. Mantap. Jangan lupa ya. Jangan lupa ini ya. Oh iya, yang mana? Yang ini M1 ya. Oh, ini M1. Oh ya, sip. Udah betul ya. Mantap. Ya.
ini dikali ini bagi ini kan berarti kan ini M2 ya, M1 plus M2 berarti ini dikurangi M2, ini bagi ini habis ya, tambahkan itu tadi. Berarti minus lagi. Minus mu cos theta min sin theta. M1. Nah, ini jawabannya tuh harus keren seperti ini. Ya, kalian bisa lihat. Di sini ada M1, M2, mu, theta, G. Ya, begitu. Ini, ya semua fungsi ada. M1, M2, mu, theta. Jadi usahakan nanti kalian seperti ini. Nah, ini soal ini pun jelas ya, ini jauh lebih mudah daripada soal OSN provinsi. Aku pernah lihat di Gramedia soalnya. Pernah jalan-jalan dulu di Gramet, di Royal gitu. Aku baca buku-buku soal-soal yang provinsi itu susah-susah itu. Apalagi yang nasional. Ya, ya, ini kan soal wilayah itu lebih mudah. Tapi kalau soal nasionalnya itu lebih susah. Ya, sifat. Nah, ini ya. Coba nanti kalian kerjakan yang gaya kontak ini. Ya, nanti kalian coba ini. Tapi tolong ya, yang mekanika klasik ini kalau bisa diupload ya. Yang belum-belum ini. Yang tugas-tugas ini. Kalau yang gaya kontak ini bagaimana itu ya tinjauannya. Kalau gaya kontak tuh kalau nggak salah permodelannya seperti ini. Nanti koreksi kalau aku salah. Tak. Yang gaya kontak itu. Nanti coba sendiri. Ini ya, ini ada masa M. Ini lebih besar, ini 2M. Aku juga agak lupa. Aku aja waktu ngajari anak-anak SMA ini perlu buka buku lagi. Berada di atas meja dengan dipengaruhi gaya dorong F. Ya, sebagaimana terlihat pada gambar. Jika antara balok M1 dan M2 terdapat gaya kontak N1, ya, dan antara M2 M3 terdapat gaya kontak N2, ya. Nah, singkatku tuh gini. Jadi ini kan masa 1 ya, masa 2, ini masa 3. Nah, gaya kontak M1 sama M2 itu singkatku gini caranya. Ini N12, ini coba tambah 1 aja ya. Yang ini gaya kontak 2 terhadap 1 itu N21. Yang M2 sama 3 ini N23, ini N32. Ya. Nah, ini N12 itu sama dengan N21 sama dengan gaya kontak 1 dengan 2 itu N1 ya. Yang N32 N23 itu N2 ya. Nah, nanti kalian bisa bagi jadi sistem-sistem lagi. Yang ini sama yang ini. Ya. Terus yang ini ya, yang ini itu sama yang ini. Ya. Coba ya. Misalkan aja ini sistem yang pertama katakanlah. Ini yang kedua, yang pertama dulu misalkan. Berarti kan sigma F sama dengan M1A. Oh ya, sebentar. Ini sistem total dulu. Ya, sistem total dulu. Sigma F sama dengan M. Ini ya, M plus 2M plus 3M. Ya, dikalikan A-nya. Berarti kan yang ini jumlah gayanya kan cuma ada F doang. Ya, yang N12, N21 kan saling mengabaikan ya. Ini 1 tambah 2 tambah 3, 6. MA, berarti F-nya, A-nya sama dengan F per 6M. Ya, sekarang dari sistem 1 dulu. Ya, sistem 1 dulu. Jadi yang sistem 1 itu, kan ini ya, sigma F sama dengan M1A. Ya, karena di sini cuma dibatasi sistem 1 doang. Berarti kan ini N F-nya dikurangi N12 sama dengan M1A. Ya. F-nya dikurangi N12 itu kan N ya. M1 ya. Ini sama dengan M1-nya M dikalikan F per 6 M ya. Coret. Berarti N1 sama dengan F min F per 6. Berarti N1 kan sama dengan
5F per 6. Nah, sekarang yang sistem yang kedua. Sistem yang kedua itu yang itu ya. Berarti kan sigma F sama dengan M2A. Sigma F-nya berarti kan ini. Cuma ada gaya N23 dikurangi N21 ya. N21 kurangi N23 sama dengan M2 kalikan A. M2-nya 2M, A-nya F per 6. N21 itu N1, N23 itu N2. Ini coret-coret. Sorry, enggak ada. Ini coret-coret ya. Berarti kan ini F per 3. Berarti kan N2 itu N1 min F per 3 ya. Berarti N1-nya itu 5F per 6, ini F per 3 ya. Berarti ini samakan penyebutnya 6615 F 6 bagi 3 2 kali F 2F. Berarti kan di sini ya 3F per 6. Berarti F per 2 ya. Berarti yang ini sama yang ini kalau kita gabungkan N2 min N1 berarti kan F per 2 min 5F per 6 ya. 6 3 ya. 6 bagi 6 1 kali 5 5 F. Berarti kan di sini min F per 3 ya. Nah, coba kalian koreksi. Caraku nih benar atau enggak? Ya, coba kalian ingat-ingat lagi. Ini caraku nih benar atau enggak? Yang sistem yang 3M ini. Oh ya, sudah benar ya. Oke, kalian koreksi. Nah, ini aku murni lupa, nggak bisa aku ini. Ya, kalian coba sendiri ya buat tugas ini. Coba sendiri. Aku sejak SMA tuh yang bikin aku nggak suka fisika tuh yang kayak gini-gini. Tapi yang bikin aku suka fisika itu yang kayak fisika modern, listrik-listrik ya. Karena nggak semua bidang fisika itu menyenangkan. Begitu. Ya, itu sisa nomor 9. Nah, ini kalian coba juga sendiri ya. Yang nomor 6 2014 ini kan mudah ya. Ini kan soal yang mudah ya. Kayak ini. Sebuah papan bergerak yang bermassa M10 kg yang ditarik menggunakan tali seorang anak pada satu bidang yang datar yang licin. Ditarik ya. Nah, ini kan ya kadang aku tuh kan juga ngelesi di EduLab ya. Yang mungkin fisika gak menyenangkan tuh kan ini kayak gini-gini nih. Ya. Tapi bagi beberapa orang itu menyenangkan. Nggak apa-apa, masalah relatif aja ya. Papan dengan gaya konstan T 20 Newton. Ya. Berapakah percepatan papan bila gaya tersebut membentuk sudut 37 derajat terhadap bidang datar sepanjang arah horizontal? Ya, ini kan bidang gaya gesek. Ini kan, bentar, gaya geseknya ada nggak ya? Nggak ada ya. Ya udah, kalau pada arah horizontal ya udah sigma F sama dengan M kali A. Ya, ini ke sini kan T cos 37. Ya, berarti kan di sini gayanya hanya ada 20 cos 37 sama dengan 10 kalikan A ya, berarti kan A-nya itu kan 2 cos 37 ya. Begitu. Cos 37 itu 4 per 5 ya. Sama dengan 8 per 5 ya. Sebentar, gunanya N-nya apa ya? Oh, licin ya. Gaya geseknya nggak ada. N ini sebentar. Ya, N ini nggak ada gunanya ya. N ini berguna kalau ada gaya geseknya. Gaya normalnya maksudnya. Ya, begitu. Sebentar, itu udah. Ya, terus ini sudah sisa 3 soal ini ya. Yang katrol ini. Ya, coba nanti mohon kalian koreksi caraku nih ya. Nah, ini katrol. Soalnya ini ada dua apa namanya? Dua cara yang menurutku apa namanya? Menurutku
itu bisa dikerjakan. Nah, yang bikin aku bertanya ini, apakah percepatan A1, A2, A3 ini sama? Terus apakah yang kedua, percepatan A1, A2, A3 ini beda? Bentar, ini ya. Nah, ini ada tali gitu ya. Ini tali. Nah, oke. Nah, ini ada buletan. Terus ini ada tali M1, M2 ya. Ini M3 ya. Ini oh sorry aku ini M3. Nah, coba sekarang kalian lihat dulu. Nah, ini ya, ini kan ada gaya ke bawah ya. Ini kan M1 kalikan G, terus ke sini ada tegangan tali ini. Katakanlah tegangan tali di sini itu T1 ya. Terus tegangan tali di sini sama di sini itu berbeda ya. Sebentar, ini T1. Kenapa berbeda? Ya, oh bentar. Kalian koreksi aja nanti. Ini T1, ini T1 ini. Ada saling apa namanya? Meniadakan di sini. Yang ini itu ya T2, ini ya. Ini T2, ini ke bawah ini juga penahan yang bawah ini. Ya. Ini T2, ini T2 ya. Nah, ini sama ini tegangan tali ini itu pasti sama tegangan talinya karena kan menahan sistem yang sama kan. T2 sama T2. Nah, pertanyaannya itu tegangan tali di sini, ini mungkin kalian ada pendapat lain. Di sini sama tegangan tali di sini itu sama apa enggak kira-kira? Itu pertanyaanku. Ya. Nah, ini ke sini itu ke bawah ada M3G. Ya. Berarti ini nanti bisa dibagi jadi 3 sistem ya. 3 sistem. Nah, ya. Oh, sorry. Salah. Ini sistem yang pertama ya. Terus sistem yang kedua yang ini. Oh, ini sorry. Ini ada lagi ya. Jadi ke bawah ada lagi M2G ya. Sistem yang kedua itu yang ini ya. Yang ini, shred. Oh, sorry. Bentar. Sama ya tegangan talinya ya. Oke, sama ya. Soalnya aku lihat aku itu belajar yang waktu apa namanya? Waktu SMA itu yang ini shred, yang sini, yang gini itu T-nya sama, yang ini. Ya. Sama ya, berarti ya. Apakah ini sama juga begitu? Berarti ini sama ya. T1 juga ya katakanlah ya. Karena masih satu tali mungkin ya argumennya. T1 juga T1 T1 ya. Berarti sistem yang kedua yang ini. Wah, ada gambar kolat karet nih. Ya. Masih satu tali ya, begitu. Keren lah kalau kalian masih ingat. Yang ketiga yang ini. Waduh, ini kolat karet gambarnya. Buat tidak jawab apa. Ya. Ya udah tak gambarkan sendiri deh. Yang sistem yang satu. Sistem yang satu misalkan. Yang pertama. Ya. Yang ini. Yang M1. Nah, ini kan T1, yang ini M1G. Ya, nanti ini kan sama dengan sigma F sama dengan M1A. Berarti kan di sini. Nah, ini masalahnya. Ini kan masalahnya diminta ini percepatannya di sini A1. Ya, berarti ini T-nya kan sama ya. T1 min M1G sama dengan M1A1. Ya, katakanlah ini persamaan yang pertama gitu. Ini tak gambarkan lagi buat memperjelas gambarnya ya. Soalnya ini kan korat karet. Yang ini M2, ini ke atas ada T2, yang di sini ada T2 juga. Tapi ke sini juga ada M2G. Jadi sigma F sama dengan M2A2. Ini berarti kan T2 min T2 min M2G. Sama dengan M2A2. Terus ini habis ya. Coret sama dengan A2 sama dengan minus G. Sama 2. Terus yang ketiga. Yang ketiga itu yang ini. Ke atas
T1, ya ini ke atas ada T1 juga, yang ke bawah ini ada M3G. Sigma F sama dengan M3A3. Yang ke atas ini kan ada dua tali ya, 2T1 min M3G sama dengan M3A3. Ya, coba kita lihat. Antara M2, oh berbeda ya. Antara M2 berbeda ya. Lebih enak di treatment berbeda ya, berarti ya. Berarti katakanlah ini T2 ya. Biarin T2 kayak tadi ya, yang semula berarti. Nah, semula tadi kan aku T2 ya. Ini T2. Enggak, kalau menurut ini gini Mas, yang apa? Yang itu yang di atas M2 itu tegangan talinya masih T1. Kan dia dihubungkan dengan Oke. tali yang sama. Oh, Terus oke. Oh, yang ya, bawahnya yang berbeda ya. Oke, ya nice. T1. Ya, T1 ya. Nah, T1. Nah, oke, nice. Yang ini T2. Tapi T2 sama T2 ini harusnya sama ya. Yang ya tadi ini. sama. Oke, nice. Yang ini berarti tidak cancel ya. Oke, tidak saling cancel. Yang ini berarti yang ke atas ini T1, yang ke sini T2. Berarti kan T1 kurangi T2 min M2G sama dengan M2A2. Oke, nice. Yang ini berarti kan T2 ya. T2 berarti ini persamaan 2, ini persamaan 3. Ya, gitu. Nah, intinya itu di sini disuruh cari T1 dan T2, terus percepatan masing-masing. A1, A2, A3. Itu berapa? Nah, sekarang ini kalian ada pendapat ini nggak? Percepatan sistem total kan sigma F sama dengan M kali A. Nah, pertanyaannya, A ini apa sama dengan A1, A2, A3? Pertanyaannya. Kalian ada pandangan nggak? Sama nggak kira-kira? Kalau sama ya, nah tinggal masukin balik lagi ke sini, nanti ketemu T1, T2-nya. Gitu. Tapi kalau nggak sama itu apa hubungan antara keempat-empatnya ini? A1, A2, A3. Itu pertanyaannya. Soalnya ada itu, aku baca di internet itu. Yang 3 katrol itu beda gitu. Oke lah, kita coba ini. Nanti kan intinya kan tegangan tali kan saling cancel satu sama lain kan. Misalkan aja dari sini M3G terus dikurangi T2 min T2 ini ya, min T2 plus T2, terus tegangan tali di sini juga ya, min T2 plus T2, di atasnya min T1 plus T1, terus oh ya ditambahkan M2G, terus yang ini T1 T1 ya, saling menghilangkan, terus tambah M1G. Masa totalnya nanti kan M1 plus M2 plus M3. Berarti ini kan saling hilang semua ini. Coret-coret. Terus berarti kan A-nya itu kan ini ya, M3 tambah M2 tambah M1. Oh, sorry. Bentar. Mana tadi yang ini? M1. Berarti A-nya sama dengan G dong. Sebentar ya. Kok jadi gini? Ini kan M1 plus M2 plus M3G dibagi M1 plus M2 plus M3. Berarti percepatannya sama dengan G dong. Kok semudah itu? Sebentar. Kalau mudah biasanya aku yang nggak beres. Oh iya, masanya sama semua ya. Di sini masanya sama semua. Oh ya, nggak sama ya. Nggak sama ya. Bentar. Kalau nggak sama, berarti hubungannya apa? Masa tali semuanya diabaikan. Masanya M1 sama dengan M2 sama dengan M3. Ya. Bentar.
percepatan, ya nanti kalian coba cari ya. Kalau misalkan sama berarti kan A1, A2 itu nggak mungkin sih menurutku kalau sama. Tapi pun kalau misalkan nggak sama, hubungannya apa gitu. Ini narik, ini tarik. Yang T1 sama T1 itu ini kan sama, A1. Pasti sama A1 yang gini. Tapi ya nanti kalian coba cari lah ya. Tapi ini sama dengan G ya, nanti kalian coba cari. Misal sama, tapi nggak mungkin sih, misal sama. Ya. Terus M1-nya, M2-nya, sama M3-nya G. Bersamaan 1 berarti, gitu ya. T1, ya, T1 min MG sama dengan, berapa itu? M1, nah, habis semua. Bukan ya. Sama dengan, enggak, M1, G. M1-nya kan itu kan sama ya. Dan M1, M2 sama dengan M3 itu sama dengan M. Berarti T1-nya 2MG. Kalau persamaan 2-nya T1 min T2 min MG ya tambahkan MG ya, berarti ini sama dengan 2MG T1 min T2, berarti T2-nya kita dapetin T1 min 2MG sama dengan 2MG min 2MG, habis dong 0 ya. Nanti kalian coba dengan cara Kok itu ya. Ya gimana Iqbal? kok Udah kok sama dengan MG, Mas? apanya? Ini apa? Itu sama dengan MG apa sama dengan M1A1 gitu? Ya M1 A1. A1-nya kan aku anggap sama ini. A1 sama dengan A2 sama dengan A3 sama dengan G itu. Yang ini di sini nih. Kan Oh iya, M1, Mas, sorry aku. itu dia. Ya, aku pikir ini ya. Tapi nanti coba cari. Kalau misalkan percepatannya masing-masing berbeda itu. Tapi sepanjang aku kerjakan tuh ya sama. Soalnya wawasanku di sini juga agak kurang. Kalau yang ini lebih mudah yang ini. Kalau menurutku. Tapi sekali lagi, PR ku itu masalah hubungan antara percepatan itu. Ya, apakah sama gitu? Apakah berbeda gitu? Itu yang ya nanti kalian coba sendiri yang ini. Saranku bener-bener dicoba ya ini ya. Dan bener-bener diupload. Soalnya jaga-jaga nanti keluar lagi. Soalnya kemungkinan keluar itu kan cuma sedikit persentasenya ya. Jadi begitu. Nah, ini yang bikin aku apa namanya? Yang bikin sebentar. Yang bikin aku yakin percepatannya berbeda itu ya. Soalnya karena ada ya membahas ini tuh dari pakai Lagrangian ya, pakai Lagrangian dan percepatannya benar-benar berbeda kalau ini pakai Lagrangian. Coba kamu lihat di eh, PPT-nya Pak Puji itu pakai Lagrangian, tapi bedanya tengahnya ini M2 nggak ada ya, itu perbedaannya ya, itu A1 A2 A3. Kalau di PPT-nya Pak Puji kan yang M2 nggak ada dan percepatannya ini sama ini benar-benar berbeda gitu, itu masalahnya ya. Kalau ini jelas sama, ini kan masih satu satu gerakan gitu. Kalau pakai Lagrangian tuh berbeda. Kalian ingat-ingat. Ini ya, terakhir ya, soal nomor 20 tahun 2014. Ini ya. Nah, kalau ini baru pakai Lagrange yang ini. Ya, gitu. Itu ya.
alah paling sulit soal MIPA itu yang katrol itu paling yang 3 katrol ini doang, yang sisanya tuh nggak mungkin. Ya. Nah, ini ya, spinjola sebuah sistem pesawat Atwood berikut yang terdiri dari pilihan kecil katrol, penersianya I. Nah, yang berputar pada sumbunya tanpa slip, dan 2 balok yang terhubung dengan tali masing-masing M1, M2. Bila tali tak bermassa, bersifat rigid ya, dan panjangnya L, tentukan fungsi Lagrange dinyatakan dalam XAL. Nah, ini kalau misalkan sudah kayak gini, ini benar-benar harus muncul nih XAL. Dan fungsi yang nggak berkaitan itu nggak usah, ya. Nah, ini sekarang kita tinggal bisa bahas soal ini, ya. Begitu. Nah, ini panjangnya segini-segini itu X. Yang sini-sini itu elemen X. Ya, gitu. Nah, berarti ini koordinat umumnya gimana nih? Ini posisinya kan di mana nih posisinya? Posisinya di katakanlah di X1, Y1, yang ini X2, Y2. Ya, silakan kalau kalian punya cara yang lebih simpel, nggak masalah ya. Nah, ini posisi di X1 itu katakanlah berapa ya? Aku pengennya tuh X, tapi di sini sudah ada X di sini. X1 katakanlah di eh, X1, X1 lah katakanlah, ya. X1 lah katakanlah. Yang Y1 itu di sini sama dengan min X, ya. Terus yang X2 itu katakanlah X2 juga. Toh ini kan nanti gerakannya kan hanya dapat sumbu Y ya. Yang pada sumbu X kan nggak ada. Y2-nya itu juga ini min L min X. Karena kan ini di bawah sumbu X toh, ya. Di bawah sumbu X. Nah, ini X, ini Y, ya. Begitu. Berarti sekarang di sini X1 dotnya kan 0, ya, karena gerakannya bukan pada ke arah sumbu X, tapi ke arah sumbu Y, ya. Di sini Y1 dotnya baru min X dot, ya. Di sini X2 dotnya juga 0, di sini Y1 dotnya ini sama dengan, ya udah, di sini cuma X dot doang, karena panjang talinya nggak berubah, ya. Gitu. Terus gimana? Berarti T-nya itu kan sama dengan setengah M1 ya, X1 dot kuadrat, Y1 dot kuadrat ya, tambah setengah M2 X2 dot kuadrat, tambah Y2 dot kuadrat. Ya. Nah, di sini Y1 dotnya itu kan habis, Y2 dotnya habis. Berarti lupa. Ada energi kinetik rotasi juga. Ya, jangan lupa. Karena ini kan selain bergerak lurus juga bergerak rotasi ya. Nah, terus ini kan setengah M1, X1 dotnya berapa ini? Oh, sorry. Yang 0 itu X1 dotnya. Ya, sorry. Yang 0 itu apa? X1 dotnya. Ya. Nah, berarti ini ya Y1 dotnya kan sama dengan X kuadrat ya. X dot kuadrat. Ini tambah berapa itu? Tambahkan setengah M2 Y2 dotnya X dot kuadrat juga. Ini setengah T rotasinya. Ingat energi kinetik rotasi itu gimana? Setengah I omega kuadrat. Ya. Dan omega itu ingat ya, omega itu kan apa namanya? Omega itu kecepatan dibagi jari-jarinya, ya, jari-jarinya ini. Dan V itu kecepatan kan jelas X dot per A ya, berarti ini. Nah, berarti di sini kita dapatin T-nya sama dengan setengah M1 X dot kuadrat tambah setengah M2 X dot kuadrat tambahkan setengah inersia. Nah, inersia dikalikan X dot kuadrat dibagi A kuadrat. Ya, begitu. Ini dinyatakan dalam XAL. Ya, XAL.
X, A, dan L. Nah, sekarang V-nya itu jelas ya, min M1G Y1 ya, kan potensial kan cuma fungsi ketinggian. Min M2G Y2. Ya, berarti ini min M1G X min M2G L min X. Ya, gitu. Sebentar, momen inersianya ini berapa kira-kira? Momen inersia katrol itu. Soalnya kalau misalkan ini nanti momen inersianya tak keluarkan, mengersiakan setengah masa katrolnya itu berapa? Ada nggak ya? Oh, nggak ada ya. Berarti biarkan gini ya. Jadi biarkan nanti ada fungsi momen inersia, nggak masalah. Ya, berarti ini Lagrangiannya kan disuruh cari Lagrangiannya doang. Ya, tentukanlah fungsi Lagrang. Berarti T min V. Ya, ini kan berarti kan setengah M1 plus M2 X dot kuadrat ya, tambah setengah I X dot kuadrat per A kuadrat, ditambahkan ini ya, M1 ya, tambahkan M1 plus M2 ya, M1 plus M2 GX ya, ditambahkan M2 GL ya, ini hasilnya ya, gitu. Nah, ini kan sudah diminta ya, ini kan apa namanya, bila tali tak bermassa bersifat rigid dan panjangnya L. Nah, dinyatakan dalam XAL M1 M2 bila diketahui kecepatan gravitasinya G. Sudah terpenuhi nggak? M1 M2 M1 M2 G ya, G L M2 diminta dalam X juga. Nah, dalam X juga ya, dalam X ini X juga. Nah, X A. Nah, ini kan ada momen inersianya. Biarkan aja momen inersianya, nggak masalah ya, nggak masalah kalau ada momen inersianya. Nah, kalau momen inersianya dipecah, nanti fungsi A-nya hilang. Begitu. Ya, begitu. Nah, atau cara kedua. Cara keduanya seperti ini. Kalau ini tak coba ya, kalau benar, tapi kalau misalkan kita itu pengen tahu, pengen momen inersianya yang dipecah, berarti harus tahu apa? Harus tahu masa katrolnya berapa. Ya, sementara di sini kan nggak ada fungsi masa katrolnya, nggak ada ya. Jadi biarkan, nggak usah ditambah-tambahi. Biarkan seperti ini, I-nya biarkan ya, begitu. Nggak masalah. Atau ini cara kedua ya, tak coba cara kedua. Cara kedua itu seperti ini, ya. Cara dua. Tapi tetap ya, meskipun kita gunakan cara yang berbeda, tidak menghilangkan I-nya. Fungsi I-nya tuh biarkan gitu. Sebentar. Gini ya, tidak menghilangkan I-nya. Nah, ini las. Ya, ini tuh M1, di sini M2. Ya, tadi kan dimintanya ke sini itu X ya. Terus ke sini dimintanya berapa itu? L min X. Nah, sekarang pertanyaannya, ini kan L min X ya. Enggak, ini ke sini. Boleh nggak aku itu apa namanya? Bentar. Menyatakan fungsi yang berbeda ini. Aku pengen nyatakan dari sini sampai sini doang. Sekarang titik acuannya tak ubah gitu ya. Sampai ke sini doang. Boleh nggak pertanyaannya? Ya kenapa tidak? Berarti kalau ke sini harus dikurangi apa nih? Harus dikurangi panjang talinya ke sini. Kelilingnya ini harus dikurangi ke sini, ya. Kelilingnya setengah ini apa ini?
kelilingnya apa namanya? Kelilingnya ini kan jari-jari A ya. Kelilingnya lingkaran itu kan pi kali d. Berarti kelilingnya itu kan pi kali d. Berarti kan sisanya ini kan harus dikurangi pi kali d. Ya, diameter itu kan 2 kalinya jari-jari ya, diameter itu ya. Berarti kesini ke sini nanti ini L dikurangi PA dikurangi X. Berarti yang sini ke sini X dikurangi PA gitu ya. Karena dikurangi ini panjangnya sini ke sini dikurangi itu. Ya. Ini di PPT-nya Pak, di PPT-nya Profetnya ada. Ya, berarti kalau seperti ini nanti koordinat umumnya itu kan gini. Y1 itu yang ini punya X1 Y1 ya. Yang ini X2 Y2. Satunya itu X min PA. Tapi ini tidak mengubah jawaban. Y1 dotnya tetap X dot karena jari-jarinya kan nggak berubah. Yang ini kan 0 ya. Yang X2 dot berarti X2 ya, katakanlah X2 gitu. Ini X2 dotnya 0. Berarti Y2-nya itu kan L min PA min X, tidak mengubah jawaban. Y2 dotnya itu min X dot. Ya, ini sorry, ini minus ya. Minus gini. Karena kan di bawah sumbu 0 ya. Berarti ini min X dot, yang ini positif. Ya. Tapi tetap nggak mengubah jawaban. Berarti T-nya tetap sama. Ya. T-nya tetap sama. Nggak masalah. Ya. T-nya tetap sama. Ya. T rotasinya. Nah, sekarang yang potensialnya mungkin sini agak sedikit berbeda mungkin ya. Coba kita cek. Nah, bentar ya, ini. Y1-nya sekarang berbeda, gitu ya. Y1-nya ini ya. Y1-nya itu kan X min PA, ya, min M2G L min PA min X. Ini yang mungkin sedikit berbeda, ya. Berarti ini nanti itu ya. Ini min M2GX. Berarti kan ini M2 min M1 GX ya. Terus yang ini plus apa itu? M2 dikurangi M1 G PA ya. Terus dikurangi mana lagi? Dikurangi tambah M2 GX ya. Nanti L-nya T min V. Begini juga boleh. Ya. Begini juga boleh. Tapi tetap sekali lagi ya, momen inersianya tetap, atau momen inersianya diabaikan ya. Kalau momen inersia diabaikan berarti kan sudah terbukti. Ya. Tapi di sini A-nya tetap, di sini hilang A-nya, bukan fungsi A. Ya. Jadi misal ya, jika momen inersia diabaikan, ya, jika momen inersia diabaikan, diabaikan, ya, kalau momen inersianya diabaikan, bagaimana? Berarti L-nya sama dengan T min V, ya, berarti yang ini. Sebentar, soal ada keterangan momen inersianya diabaikan nggak? Oh, nggak diabaikan ya, nggak boleh. Nggak boleh, berarti biarkan gini aja. Ya. Biarkan seperti ini saja. Ya. Oh, sorry. Ya, biarkan seperti ini saja. Ya, ada 2 jawaban. Berarti ini biarin ada momen fungsi inersia. Biarin aja. Ya. Biarin aja. Udah, itu aja untuk hari ini ya.